Untuk mengetahui perkembangan kasus operasi tangkap tangan Bupati Pemalang, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Putri Demes di Gedung KPK Jakarta. Demes, kapan KPK akan merilis hasil operasi tangkap tangan Bupati Pemalang dan kasus apa yang menjeratnya? Ya, selamat sore Dea. Yang Anda katakan mengenai operasi tangkap tangan Bupati Pemalang Anom Widiantoro saat ini masih sedang berproses untuk proses pemeriksaannya, karena kalau operasi tangkap tangannya kita lihat kemarin terjadi pada hari Selasa malam tanggal 28 Juli 2026, dan Bupati Pemalang ini diamankan oleh KPK dan diperiksa. Sampai saat ini pemeriksaannya masih berlangsung sejak semalam, ini terkait dugaan korupsi proyek dan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Dan bersama dengan Bupati Pemalang ini total orang yang sudah diamankan oleh pihak KPK ini adalah 21 orang yang ditangkap di 3 tempat, yakni di Jakarta, Pemalang, dan juga Purworejo. Dari 21 orang ini, kita mengetahui bersama ada 12 orang yang kemudian dibawa oleh KPK menuju ke gedung KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh tim KPK. Di antaranya yang 5 orang ini sudah berada di Jakarta, termasuk Bupati Anom sendiri ini sudah berada di Jakarta. Kemudian 7 orang lainnya ini akan secara bertahap untuk dibawa ke KPK. Namun kami masih belum bisa mendapatkan informasi lebih detail apakah 7 orang ini sudah sampai semuanya di KPK dan sedang dalam proses pemeriksaan, ataukah 7 orang ini adalah berasal dari Purworejo ataupun Pemalang, berapa orang dan juga bagaimana perannya ini masih didalami oleh tim dari KPK. Namun yang jelas dari OTT semalam ini KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Namun juga kita masih belum bisa memastikan bersama apakah ada barang bukti lainnya yang juga turut disita di 3 tempat yang dilakukan OTT. Dan kalau kita melihat kapan kemudian akan ada informasi lebih jelas, ini kita tentunya masih mengacu pada peraturan yang berlaku, karena kalau kita melihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ini KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan sejak penangkapan kemarin malam, artinya ada 1 hari untuk menentukan bagaimana status dari masing-masing orang yang sudah diamankan oleh pihak KPK. Apakah mereka ini statusnya sebagai saksi atau sudah naik langsung ke tersangka. Dan saat ini tentu saja pemeriksaan masih berlangsung karena KPK masih akan mendalami bagaimana konstruksi perkaranya, kemudian peran dari masing-masing orang, pasal apa yang disangkakan, dan juga adanya kemungkinan adanya dugaan penyuapan ataupun juga pemerasan. Karena kalau kita berkaca dari kasus di Kabupaten Pemalang sendiri, ini bukan pertama kalinya terjadi, karena bupati sebelumnya yakni Mukti Agung Wibowo, ini Bupati Pemalang tahun 2021 sampai 2026 ini sudah terjaring OTT dan juga sudah divonis sebanyak 6,5 tahun penjara karena terbukti menerima suap dan gratifikasi jual beli jabatan. Jadi kasus yang hampir sama, ada iuran dari OPD, kemudian menerima fee proyek selama tahun 2021 sampai 2022. Artinya dengan adanya OTT yang saat ini, yakni Bupati Anom Widiantoro, artinya ada 2 Bupati Pemalang berturut-turut yang terseret kasus korupsi. Selain itu kalau kita melihat dari kasus yang terbaru lainnya, ini sama-sama dari Jawa Tengah, ada Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, yang hari ini juga diperiksa di KPK, statusnya sudah sebagai tersangka. Baru saja tadi sebelum saya melaporkan ini dia baru saja keluar selesai diperiksa. Namun berapa lama diperiksa dan bagaimana prosesnya kita nanti akan menunggu bersama keterangan langsung dari KPK. Namun Etik Suryani ini diduga melakukan pemerasan terhadap ASN di lingkungan Kabupaten Sukoharjo dengan memotong 40% insentif upah pungut dari hak pegawai dan juga adanya setoran rutin OPD, dan diduga menerima lebih dari 2,9 miliar rupiah. Dan kalau kita melihat juga bukan hanya 2 kasus ini yang terbaru yang terjadi, OTT-nya ini kurang dari 1 bulan ya. Kalau kita melihat di Jawa Tengah sepanjang 2026 ini total sudah ada 5, termasuk yang kemarin Bupati Pemalang, karena di bulan Januari 2026 ada Bupati Pati Sudewo ini yang diduga jual beli jabatan perangkat desa. Kemudian ada di bulan Maret ada 2 bupati lainnya yang juga tertangkap tangan, yakni Bupati Pekalongan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, dan juga Bupati Cilacap dengan dugaan pemerasan SKPD. Semua kasusnya masih bergulir, KPK masih melakukan pemeriksaan. Dan kalau kita berkaca dari begitu banyak kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Jawa Tengah, ini di kesempatan yang sama ini
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sudah mengatakan bahwa ini turut prihatin begitu ya dengan adanya ini, karena dari Gubernur Jawa Tengah sendiri sudah mengarahkan dan juga mengingatkan berkali-kali no titip-titip begitu ya tagline-nya, dan juga tidak ada proses jual beli. Namun kenyataannya di lapangan ini sudah terjadi, dan bukan di tahun 2026 saja tetapi sudah terjadi di sebelum-sebelumnya. Ini menjadi evaluasi bersama pastinya Dea, bukan hanya bagi Provinsi Jawa Tengah tetapi juga untuk seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, karena praktek jual beli jabatan ini terjadi di banyak pemerintahan daerah, dan kita menunggu bersama Dea bagaimana nanti konstruksi perkaranya dan hasil pemeriksaan yang dilakukan dari semalam hingga hari ini. Kita tunggu paling tidak malam ini, karena waktunya 1 kali 24 jam sejak penangkapan, ataupun juga esok hari. Kembali ke Anda, Dea. Baik, terima kasih laporan Putri Demes dari Gedung KPK di Jakarta.